Beban nggak sih jadi pemain yang pemiliknya ini orang nomor satu Indonesia, Mas? Gak ada beban, tapi malah semangat tinggi. Saya pengen mengantarkan ke promosi Liga 1. Saya jualan di dalam, jualan ada sate, ada es, jualan alhamdulillah saya ikut SSB jadi anak gawang. Sampai akhirnya saya masuk Persebaya. Kalau menit sudah menginjak 75, kalau saya nggak main pasti teriak bonek itu di belakang itu. Ayo ya adik mana? Noleh ke belakang sana kan pas David Beckham interview kan. Dia bilang gini-gini, wah kaget kenapa baju saya kasih buat apa beliau. Kalau saya memang nggak masuk, jangan dimasuk-masukkan. Aku nggak mau mentang-mentang Pak Erick Thohir di sana, saya dipaksa untuk masuk. Saya buka-bukaan aja ya. Saya di DC United sama Persebaya cuma bedanya 50 juta aja. Itu nggak 37 bulan, tanya Pak Ferry ya. Itu langsung suruh pergi ke Persija. Ditawarin Persebaya sebelahnya. Serius ini, sampai cek kosong. Akhirnya keluar Selangor? Saya pengen pulang ke Surabaya. Pemain paling skillful yang pernah dimiliki oleh Indonesia ada Mas Andik Firmansyah. Thank you loh, Mas. Oh, makasih. Ini salah satu idola juga, waktu nonton timnas, nonton Persebaya, sekarang udah duduk bersama saya di Komplek Garuda Yaksa ya, Mas, ini ya? Iya, Ini tempat. luar biasa loh, Mas, di tengah-tengah sini ada fasilitas yang begitu luar biasa. Nah, itu adalah salah satu saya pengen ke Garuda X, salah satunya fasilitas ini juga. Fasilitasnya memang salah satu paling baik di Indonesia. Menurut saya, karena di sini ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, Mmm. sampai bingung mau latihan di mana gitu. Karena tadi saya lihat Karena di ujung sana ya, padahal ya ini juga sementara. tadi saya lihat rumputnya juga bagus banget, Mas, dirawatnya juga bener-bener Oke, mungkin ini lagi renovasi karena kemarin kan saya lihat ada, apa ini, kayak turnamen kelompok umur seperti itulah. jadi memang fasilitas ini menjadi salah satu, indikator atau pertimbangan Mas Andik akhirnya bergabung Garuda Yaksa. Benar benar, salah satu itu juga, tapi Ada hal yang banyak sih. lain, Mas? Banyak sih, Mas. Ya, awalnya ceritanya saya pergi ke Garuda Eksa, memilih Garuda Eksa kan sebelumnya ada tawaran 5 tim Mmm, kan, seperti itu. Tapi yang paling awal adalah Garuda Yaksa. Terus habis itu, saya juga ada tawaran tim lumayan lah seperti itu, tapi tetap saya nomor satu di bayangan saya masih di Garuda Yaksa mmm, seperti itu. Karena apa, saya melihat mohon maaf ya, lihat Pak Presiden Pak Prabowo karena membangun akademi ya, kayak ini kan ya, akademi terus habis gitu sering sering ngadain turnamen usia dini. Wah, inilah salah satu saya pengen ke sini karena dari niat beliau itu tuh pengen kayak, apa ya, menjembatani, pengen, membangun sepak bola yang lebih bagus lagi kan. Apalagi dia pengen juga mengorbitkan pemain-pemain muda mungkin ya. Karena kan, timnas kemarin juga beliau juga mendukung, ngasih bonus dan lain-lain lah. Nah, itulah salah satunya saya pengen gabung di sini, gitu. mungkin ini wujud nyatanya dari gimana mengembangkan grassroots itu ya, Mas, ya, Mhm, sepak bola di usia dini itu. iya benar. Itu turnamen seperti apa, Mas? Dari U berapa? Kalau setahu saya kemarin berapa ya, kayak U15 pokoknya rutin di sini. Mmm, Senang sekali lihatnya, kok nggak pas zaman saya dulu kan seperti itu. Saya kadang datang awal kan gitu lihat-lihat anak-anak kok agak, bukannya menyesal ya, kok bukan zaman saya seperti ini iri, gitu, ada apalagi iri dikit ya? wah terus habis itu kan fasilitas sangat bagus, tinggal main aja. Mmm, Saya dengar-dengar juga tanpa biaya loh mereka di tim-tim datang ke sini, mmm. saya dengar-dengar seperti itu. Heeh, saya bukannya menunjukkan beliau perjuangan seperti itu, enggak. Tetapi, apa ya, tujuan beliau itu sangat sangat apa ya, saya takjub sama beliau lah seperti itu. Dan seorang Andik ingin jadi bagian dari sejarah itu ya? Nah, bener, Mas. Nah, dan dari pembangunan beliau seperti itu, pengen mengorbitkan pemain-pemain nanti untuk Indonesia, ya saya pengen karena kan masih Garuda Yaksa barusan ikut ini ya, apa nih, terjun di profesional ya. Mmm, Saya pengen, nama saya ada di situ gitu mmm. loh. Nah, pengen bagaimana caranya saya berusaha semaksimal mungkin, saya pengen berprestasi di Garuda Eksa dan pengen mengantarkan ke promosi Liga 1 seperti itu. Mas, beban nggak sih jadi pemain yang pemiliknya ini bukan orang nomor satu di klub, tapi nomor Mhm. orang satu di Indonesia, Mas? Eee, Gimana ya menyikapi ya? Ya nggak ada sih jujur, nggak ada beban, tapi malah semangat tinggi Mmm, seperti itu. Saya rasa juga mungkin ya, saya kurang kurang paham ya. Memang beliau punya Garuda Eksa seperti ini ya, tetapi, tidak pernah
berkecimpung di kami ya, Mmm, seperti itu. Kadang-kadang saya juga baca-baca statement teman-teman, "Wah ini RI1 seperti ini." Tetapi dalam batin saya, perasaan beliau nggak pernah terjun deh gitu, mmm. seperti itu Mas. Mungkin ya orang-orangnya beliau seperti itu kan. Oh jadi Mas Andik belum pernah ketemu langsung dengan Belum, dari launching, dari apa kan seperti itu kan. jadi memang ada orang-orang yang mungkin ditugaskan secara operasional yang mungkin lebih paham kali ya Mas ya untuk Nah mengatur mungkin ini ya, semua. saya kurang kurang paham sekali ya Mas seperti itu. Andik tapi, selain dari ini fasilitas, ini salah satu yang mungkin saya katakan, salah satu terbaik lah di Indonesia yang pernah saya Iya lihat, selain juga mungkin Bali juga punya fasilitas yang juga iya cukup baik. Eee, ini Mas, secara skuad juga kalau saya lihat, ini banyak pemain ex Liga 1, selain Mas Andik iya salah satu pemain bintang di situ, ada pemain-pemain lain yang sering bermain di Liga 1, ada Taufik Hidayat, ada Everton juga Mas. iya, Asep. Ini memang skuad yang memang dirancang untuk membawa Garuda Yaksa promosi ke Liga 1? Mungkin ya, kan sebelum sini saya juga tanya ya, tanya kepada Bos Dery kan, Mmm, "Mohon maaf pelatihnya siapa, pemainnya siapa?" Kan wajar ya, iya. saya pengen juga, kerja lebih bukannya saya merasa hebat enggak, kalau teman-teman bagus kan kerja juga enak kan gitu, seperti itu. Terus lihat, kasih tahu pemain nanti seperti seperti ini, wah itu semakin 100% saya ke sana, langsung minta izin sama ibu, langsung pergi sini. Oh izin sama ibu? Iya, sama ibu. Ya pasti kan selalu kalau mau tim apa gini, kalau saya masih ada agak-agak bingung kan ada yang tak dalam otak saya ada 3 tim yang pingin, yang tak tuju gitu. Dari 5 itu ada 3 tim, tetapi saya Apa bilang aja Mas? sama ibu, adalah Semua seperti liga ada Super League atau Liga ada 2 semua? satu Liga 1 ada satu. Terus yang kedua ini ya juga, tim bagus lah Mmm, seperti itu, menurut saya. jadi itu yang jadi alasan jadi bukan bukan keputusan yang sulit dong Mas, untuk memilih Garuda Yaksa? Ya ibu saya yang, ini ya, lebih meyakinkan kan Mmm. seperti itu dan juga banyak pemain-pemain yang pengalaman, seperti itu. Mas ini kan tapping di akhir, November ya, sekarang Garuda Yaksa sedang di puncak klasemen ya, grup A, Alhamdulillah, ya, 24 poin dari 11 permainan Mas, dari 11 game. oke, Eee, apa ya, apa perjalanan yang Mas Andik rasakan? Ini kan pertama kali main di Liga 2. iya Apa yang Mas Andik rasakan setelah tadi, memutuskan untuk bergabung 100% dan sekarang sudah berkecimpung nih di, eee, championship kita? iya. Eee, apa ya, yang saya rasakan aku malah trauma seperti itu, Mas. Trauma dari sebelum-sebelumnya ya. Saya kan meskipun Garuda Yaksa sekarang masih peringkat 1 ya, saya masih agak-agak gimana ya, karena kan sebelum saya ke Garuda Yaksa 2 tahun ini di Persiraja, Mmm, hampir promosi. Yang pertama perebutan nomor 3 kan kalah, yang saya pertama kali di Persiraja ya. mmm. Terus tahun kedua 8 besar, padahal saya kalau umpamanya komposisi di championship ini, saya penyisihan pertama itu nomor 1 peringkat 1 beda 9 poin sama tim-tim lain lah. Lah ini saya masih trauma, saya mau menghilangkan itulah, bagaimana caranya, apa ya, saya nggak berpuas hati dulu lah, masih belum aman karena Mmm. ada putaran 2 putaran 3 seperti itu Finalnya ya. nanti ya? Nah itu, Jangan berharap dari sekarang mungkin ya? mungkin di akhir putaran kedua itu mungkin bisa lihat ya, Sesulit apa sih Mas main di Liga 2? gimana ya, ya hampir-hampir samalah seperti itu Mas ya, sama-sama sulit lah dibilang seperti itu. Apa yang paling membedakan dengan Liga 1 mungkin kalau yang Mas Andik rasakan? Mungkin ini ya, dari supporter mungkin juga Mmm, ya, kalau Liga 1 kan banyak-banyak tim-tim besar dengan supporter-supporter banyak, kalau Liga 2 kan jarang seperti itu kan, mmm. tekanan juga agak kurang seperti itu ya. Mas Andik kan, bermain di Liga 1 itu kan di, periode ISL ya, Iya 2018, 2013 ke Malaysia terus akhirnya balik lagi Mas. iya, Pengen tahu dong Mas, perspektif atau pandangan Mas Andik Liga Indonesia sekarang dengan Liga Indonesia yang dulu. oke. Apa yang membedakan Mas? Oke jujur ya, eee, sangat beda sekali ya, pertama saya profesional tahun 2008, sampai saya terakhir di Liga 1 itu 2018. Ya setiap tahun berubah-berubah, itu sangat-sangat bagus sih Mas. Dari zamannya dulu, wah mohon maaf ya, peringkat peringkat 1 ketemu peringkat 15, kalau kita main pergi away ke sana belum tentu kalau di atas kertas memang menang, tapi kalau pergi ke sana belum tentu menang, Apa yang tak membuat, jamin. eee Ya mohon maaf ya,
Dulu, wah, menurut saya wasitnya parah sekali gitu, Mas. Mmm, Kalau tuan rumah sana itu susah meskipun mohon maaf seandainya di peringkat 1 Juventus, ini peringkat 15 siapalah gitu, susah itu kalau di atas kertas. Padahal kan peringkat 1 15 kan udah tahu Mas, iya, dari ini. Dulu susah sekali seperti itu, tapi alhamdulillah setiap tahun agak berubah, tetapi ya bukan enggak sempurna ya. mmm, Terus alhamdulillah dengan adanya VAR ini itu sangat saya bilang sangat pesat sekali ya, mmm. kemajuannya. Tetapi juga mungkin masih ada pro kontra itu biasa ya, karena di negara kita kan pencinta sepak bola yang sangat luar biasa kan, seperti itu, Mas. Tekanan juga tinggi ya, Iya. Mas, ya. Mas, tapi kalau Seperti itu. kalau kalau dulu Mas, ketika main di era-era ESL, ada nggak sih, momen yang membuat Mas Andik itu geleng-geleng kepala gitu? Ada. Satu I aja, Mas. ini momen saya pernah lawan Persis Kediri ya. Itu kan gimana ya, karena kan saya udah diteriakin bonek, itu semangat sangat luar biasa. Waktu itu kiper itu cedera kan. Mmm, Waktu itu kiper cedera, terus saya tarik keluar. Oh iya, saya akhirnya saya nggak ini, nggak kalau nggak ada kiper nggak bisa permainan kan, nggak dilanjutkan kan. Saya berpikir, "Oh iya ya," seperti itu. Karena terlalu semangat Mas, karena ketinggalan juga kan. Posisi ketinggalan juga Persebaya seperti itu. Wah, itu momen sangat lucu, wah bodoh sekali saya bilang gitu. Tapi itu cerita-cerita lucu karena semangat tinggi kan seperti itu. bermain di hadapan bonek itu berbeda ya, Mas, ya? Wah beda sekali Mas. Wah gimana ya, sudah aura aura saya tuh di sana itu sangat Personal? kayak menyatu gitu loh Mas. Mmm, Dari mohon maaf ya dulu saya 2008 ya, kalau saya nggak main, udah diteriak-teriak tuh pelatih-pelatih tanya itu, pasti teriak-teriak, Adik masuk no," seperti itu. Wah itu saya pengen bales itu Mas, mhm. pengen balas teriakan beliau, maksudnya pengen bales ini loh, mengusahakan saya untuk bermain, tapi saya pengen tampil istimewa seperti itu. Yang penting saya pokoknya, tipikal orang Surabaya ngeyel ini anak Mhm. anak Surabaya itu, ngeyel seperti itu Mas. Apalagi kan saya juga lingkungan di situ kan. Rumah saya kan beda-beda, di dekat stadion, di depan stadion, Mmm, seperti itu kan, di Gelora 10 November ini. Jadi kan saya juga termasuk bonek juga, bonek plus pemain kan gitu. Jadi itu double jiwanya rasanya gimana ya? lah, iya. Itu double rasanya? Heeh. Meskipun mohon maaf ya, dulu pernah nggak digaji 7 bulan, saya bilang, "Wah," dalam hati, "I don't care lah," ibaratnya seperti itu. Mmm. Ya jangan ya nggak mau saya diinjak-injak kota saya seperti itu, wis, itu masalah belakang lah. Mas Andik, tadi Mas Andik katakan kan, lingkungan Mas Andik kan sepak bola dari kecil, tinggal dekat stadion dan Ya, lain-lain. Apakah itu yang membuat akhirnya Mas Andik mengenal sepak bola Mas, pertama kali? eee dulu agak jauh sih, Mas, dulu agak jauh rumah saya itu sama stadion itu kira-kira berapa kilo, pokoknya saya jalan kaki itu ada 40 menit, ya Mmm, jalan kaki ya. Tetapi yang mengajak saya itu abang saya awalnya, main bola kan, main bola kampung biasa, akhirnya malah cinta saya, mmm. akhirnya berangkat sendiri nonton latihan Persebaya, 40 menit dari Rangkah kan, pulang pergi Jalan balik kaki tuh Mas? iya jalan kaki, saking cintanya kan gitu ya. Terus habis itu ya belum mohon maaf ya, belum punya apa-apa kan, Mmm. ibaratnya merantau dari Jember kan ibu ke Surabaya seperti itu. Akhirnya beli sepeda bapak, kadang-kadang naik sepeda pulang seperti itu. Pokoknya setiap setiap Persebaya main, saya bagaimana kalau nggak numpang orang, dibilang kan anaknya nih, apa, "Anak saya," tuh, Pak, numpang Pak," seperti itu. Kalau enggak, saya jualan di dalam, jualan ada sate, ada es dulu, seperti itu Mas. Kalau enggak dulu kan jaga parkir juga, itu. Banyak cerita pokoknya Oh itu tentang cara-cara untuk bisa masuk nah, pengen stadion? masuk ya, dari jualan alhamdulillah saya ikut SSB main bola seperti itu, jadi anak gawang, pernah. Akhirnya pokoknya setiap latihan itu nonton sampai akhirnya saya masuk Persebaya itu. Momennya apa Mas, yang akhirnya membuat Persebaya melirik seorang Andik Firmansyah? Dulu kan ini Mas, ada seleksi kan, kayak per SSB kan dulu ada turnamen di sana, Piala Bambang Deha kan gitu, Mhm. Piala Wali Kota Pak Bambang Deha, seperti itu ada kelompok umur 16 tahun, 17 tahun. Saya menjadi top skor, eee, terus habis gitu ada seleksi dari 96 orang kayak seperti itu, Mmm. heeh. Tapi
ceritanya sangat ini sedih sekali sih, Mas. Sebelum masuk ke Persebaya kan ada Persebaya junior dulu kan, kayak Suratin Mmm, seperti itu. Nah, itu, setiap tim Persebaya ngasih undangan ke tim-tim di Surabaya kan. Nah, pelatih saya ini ngusulkan teman-teman saya, Mas. mmm, Tiga tiga orang kan, mengusulkan, tapi termasuk bukan saya. mmm, Nah, teman saya salah satu kiper ikut seleksi di Persebaya dapat undangan, tidur rumah saya biar deket kan, mmm, dekat stadion, tidur. Loh, biasanya kan anak ini kan tidur rumah saya untuk latihan SSB di hari Minggu. Kok tumben ini kok hari Rebu kok tidur di sini? Tak tanyain. Loh kok tumben kau di sini? Iya kan besok ada ada seleksi Persibaya Junior, Dik. Loh aku kok nggak kasih tahu gitu, Mas. Sama pelatih, ada mmm, 3 orang. Oh ya wes aku ikut aja, ikut nonton, ngono kan, ya wes. Akhirnya seleksi nih di lapangan Persebaya Mas, dari itu kan 96 orang kalau nggak salah. Tak lihat kok di tim lain kok ada 4 orang, katanya 3 orang, aku pas mbak sepatu, mmm, ikut aku Mas. Ikut kan, ada di tim-tim lain kayak ada kok 4 lah kok lebih katanya 3 orang, okelah ikut-ikutan. mmm, Akhirnya nggak tahu ya dari dipilih 96 itu udah dibagi berapa tim, habis gitu saya nggak dipilih ada 3 orang, nggak tahu ada apa ya, anak ini pingsan main, terus anak yang tim pelatih itu, tim seleksi, "Ayo siapa pemain depan?" Padahal ada striker itu, dia lagi bicara, saya lari aja, "Ini saya Pak, ini." Saya main langsung saya bawa sendiri 3 cetak gol. Mas, kepercayaan diri itu dari mana ya, Mas, ya? Masnya begitu begitu semangat, begitu mengusahakan, Mhm, di saat mungkin ada banyak keterbatasan di situ, bahkan iya tadi iya, tidak ada undangan di situ, Mas? heeh heeh. Ya gimana ya, saya sudah dari kecil itu saya sering dasar saya sudah main sama orang besar-besar gitu loh, Mas. Mmm, Itu mungkin ya, saya ngeyel, saya ini nggak mau kalah, tipe kali ini meskipun saya jatuh saya bangun lagi. Nah, itu keajaiban ada nggak tahu sudah jalannya di atas mungkin, ngasih jalan saya karena saya bekerja keras sering latihan sendiri, porsi latihan saya sendiri sangat gila lah Mas, seperti itu. Ya dari itu kan 96. Besoknya ada latihan seleksi lagi? ada seleksi lagi kedua. Anak itu kan udah nggak pingsan, Mhm, ada aja jalan lagi, ada yang izin, "Oh siapa ini nggak kurang kurang lengkap, oh ini siapa tambah satu lagi?" Saya lari lagi, tenan bebas cetak gol. Lah mulai itu pandangan mulai melirik saya, kan gitu. mmm, Saya rambut saya kan panjang seperti itu wes kayak orang orang nggak terurus. "Kamu besok potong rambut kalau enggak jangan jangan ini ikutan apa, lagi. jangan datang." Ya wes panjang ceritanya sampai sampai, 40 orang. Mmm, Akhirnya masuk asrama, 40 orang dipotong lagi jadi 30. Habis gitu Yusuf Ekodono datang kan, mmm, ada friendly kan seperti itu. Kaget saya. Semua dari timnas kayak Lucky Wahyu, Aris, gini-gini pemain-pemain ternama. mmm, Saya dipasang inti terus, dipasang inti langsung. Gelandang Lucky Wahyu gini, Andi Firmansyah ini. Kaget anak-anak banyak noleh saya kan meragukan saya kan kecil sendiri, Mas. iya, Langsung saja bisa cetak gol lah, mulai itu nama saya pertandingan pertama Suratin, wes Andi ada ya, seperti itu. Dari itu langsung ke Porprov, habis gitu Pon Jatim, Porprov dapat medali emas, Pon Jatim juga medali emas. mmm. Nah, itu mulai ke timnas. Itu, walaupun tadi Mas Anik mengatakan ini jalannya Tuhan, tapi Ya, tanpa usaha itu nggak akan sampai situ, Mas? bener, itu bener sekali. Kayak saya latihan gila ya, Mas. Karena mungkin juga hobi saya kan juga cinta sama sepak bola ya. Saya di sekolahan main bola. Itu kan salah satu latihan juga termasuk ya. Pagi sebelum sebelum masuk ini datang dulu main bola. Mmm, Terus habis gitu istirahat main bola. Kan ada campur SD, SMP kan gitu, sampai mohon maaf taruhan kadang-kadang. Ya gitu kan seru. Kadang-kadang sampai taruhan nggak pakai andi ya, nggak pakai andi sampai gitu. Saya juga sering ini di cheat-nya berarti, ini cheat tim ya? kayak gitu. Dulunya juga pernah tarkaman sih, nggak tahu ya masih nyeker sering di Madura seperti Mmm. itu, Mas. Tadi kan saya di opening Terus mengatakan Mas, Mas Ani kan salah satu pemain skillful yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kecepatannya juga luar biasa Mas. mhm. Dari mana Mas? Oh ya pasti berlatih, karena dulu saya kan jual koran ceritanya, Mmm, jual koran, habis gitu
iseng-iseng ya kadang baca-baca juga, yang tak baca ya olahraga aja kan sih kayak lihat Roberto Carlos, Mmm, kan kenceng ini nih, kepingin latihan gini, ada idenya lah. Dia itu naik tanjakan sampai 25 loh Mas, lantai 25 katanya. Wah ini akhirnya saya ngikutin. diikutin? Ngikutin kayak tangga, ngetrap gitu kan. Terus habis gitu sampai kejar sama taksi, kejar-kejar bukan kejar, nunggu taksi dari bawah, mohon maaf, pokoknya nunggu taksi kan, terus taksi mau naik tanjakan saya langsung sprint. Jadi taksi datang, kan pasti ngegas, saya lari sprint gitu di Delta sana, di Delta Surabaya sana. Naik itu, kok saya lihat kok tambah kenceng ya, wah langsung akhirnya saya Termotivasi? termotivasi sampai sekarang saya di kampung di rumahnya istri saya sering ngelatih anak-anak juga itu, kecepatan itu, terus di pasir gitu Mas juga. Oh, Tapi luar semua biasa. dari kecepatan saya juga ya berkat dari di atas sama juga tak tambahin gitu. Mas itu tanpa pelatih, Mas? Tanpa pelatih Tanpa yang mendampingi? pelatih, ya mohon maaf ya keluarga saya nggak ada pemain bola seperti itu, cuma abang Mmm, saya main bola-bola biasa, tetapi motivasi saya sih tinggi gitu. Saya lihat baca ini, apalagi juga ngefans sosok Ronaldo sering kan nonton seperti itu, ya sayap-sayap Indonesia seperti itu. wah ini Heeh. perjuangannya luar biasa ini Andik Iya, Firmansyah, pokoknya baca-baca, luar biasa ini. dikasih motivasi sama orang, saya jalankan. Selagi itu menurut saya masuk akal lah, seperti Mmm, itu. mmm. Tadi setelah balik lagi Mas ke seleksi tadi kan setelah 40, akhirnya kesuratin, Mhm, medali lain-lain, iya. sampai akhirnya debut Mas, ketika Persebaya melawan Pasuruan, Oh 2-0 iya, waktu itu iya iya menang, iya iya iya, betul ya? Persekapas 17 tahun Mas, di menit kayaknya. 77, Andik Firmansyah masuk Iya. ke lapangan. Apa yang Mas Andik paling ingat dari momen debut itu? Wah, sangat terharu ya. Gimana ya, dulu saya lihat sosok Bejo Sugiantoro di samping, nggak mungkin lah sama beliau, nonton di TV, Cak Putu, seperti Anang Maruf, kok bisa ya, kan gitu. Kan perbedaan sangat jauh sekali, saya kecil, Mmm, terus habis gitu Bejo sudah, senior ya, wah almarhum. top sekali lah ibaratnya, saya juga sangat kagum sama beliau kan, gitu. Terus itu nggak nyangka saya nangis dalam hati gitu Mas, saya pulang itu masih nggak percaya gitu loh. Tetapi apakah ini pekerja keras saya, Mmm, tetapi dan juga ini Mas, mungkin ini juga motivasi buat adik-adik ya. Saya selain latihan nambah porsi sendiri ya, dulu tuh sering tahajud saya, mmm, sering tahajud. Sengaja tidur gini ya, sering baca gitu, sering tahajud hampir setiap hari. Saya pengen doanya gimana, ya Allah saya pengen menjadi pemain hebat, terkenal dan ya sih pokoknya polos sekali lah seperti itu, gitu. Alhamdulillah sangat pesat aku naikku gitu, Mas. mmm, Heeh. kerja keras, tahajud, Iya. doa, dan juga doa ibu ya tadi ya? Nah itu aku mesti telepon sama ibu juga. Kalau mau tanding sampai sekarang sama telepon ibu. Saya juga masih nggak ngerasa loh, saya menjadi pemain asing gitu meskipun masih di Malaysia aja gitu Mmm, kan, nggak ngerasa gitu. Maksudnya nggak sampai ke sana gitu loh pemikiran nggak saya. membayangkan. Nggak membayangkan seperti Waktu itu siapa Mas yang memilih, Mas Andik, coach Freddy Mulya atau Arcan Yuri ya? Freddy Mully. Freddy Mulya. Heeh, pertama Di kali Freddy Mully. disampaikan nggak alasannya akhirnya mempercayakan seorang anak 17 tahun debut di pertandingan ISL waktu itu? Awalnya ini ya, awalnya kan beliau kurang suka pemain muda awalnya kan. Mmm, Gara-gara saya mungkin juara di PON, habis gitu dan juga suara-suara masyarakat Surabaya dari junior kan udah tahu saya kan gitu, Mas. Dan juga berkat-berkat bonek saya juga dimainkan mungkin ya, karena mungkin ya juga salah satu taktikal beliau kan masang saya mmm. seperti itu. Tapi saya kalau menit sudah menginjak 75 kalau saya nggak main pasti teriak bonek itu di belakang itu, masih ingat saya. "Ayo adik main oh." Mohon maaf kasar, "Jan ini ayo main oh." Seperti itulah, seperti itu. Wah saya badan nih kayak kebakar gitu loh Mas, Mmm. pemanasan aja ya itulah. Jadi ada tekanan dari luar stadion juga ya? Iya, bukan tekanan sih, malah pengen saya main gitu loh, Mhm. Mas, heeh, Mas, waktu pertama kali ikut latihan, tim senior gimana mhm, ceritanya Mas? Itu kan tadi Mas Andik sebut beberapa pemain legenda waktu itu mhm di mhm, Surabaya. iya. Saya awal malah sebelum itu kan, saya ke Persibaya Junior dulu setahun. Itu Mhm, sebenarnya saya sudah ikut ini,
disuruh ikut latihan. Mmm, Sebenarnya ya, latihan baru senior? di iya Persebaya junior kan alhamdulillah nama saya prestasi kan di situ. Sampai Pak Arif itu ada, manajernya Persebaya, pengen saya nambah kayak suntik hormon kayak pas zamannya Messi Oh, ya tinggi. ya Ya, ya. saya sempat dikasih duit, suruh datang ke salah satu rumah sakit di Surabaya, bagaimana biar saya tinggi kan, saya kecil sekali, kurus saya seperti itu. Sampai beliau pengen ini nih, tetapi habis gitu kan sudah ngusulkan kan beliau suruh latihan, tetapi ada pelatih ya nggak tak sebut namanya, nyamperin saya mau berangkat ke senior ini, Mmm. "Mohon maaf Ndik ya, belum ini, belum ada panggilan lagi," kan gitu. "Loh gimana? Ini manajer suruh latihan ke sana kok ini," ya Mmm. ya udah saya kembali lagi ke rumah. Nah tahun besoknya baru saya ke Persebaya itu. Oh, jadi sebetulnya tahun pertama di Tahun U16 pertama, itu iya udah 2000 berapa, 2005 saya udah sebenarnya, 2006 itu sudah suruh ikut latihan senior itu padahal. tapi Nggak Andik tahu itu tidak tidak zamannya. tidak bertanya kenapa itu akhirnya? Enggak Mas, saya polos sekali ya kan nurut-nurut aja kan Mmm. seperti itu, ya nggak berani berangkat ke mes padahal dekat rumah saya. Kalau itu kan sudah di Bogen saya, Mmm. cuma jalan kaki aja bisa, mungkin sana paling 3 menit lah. Iya. Jadi udah harus nunggu 1 tahun lagi sampai Iya akhirnya 1 tahun, nggak tahu ya terjadi. wis namanya rezeki ya, mungkin ya nggak rezeki saya seperti itu. Mas, tim di dalam itu menerima seorang Andik nggak sih waktu itu? Yang masih muda, Oke. badan, mungkin mungil tadi Mas Andik katakan? Ya gimana ya, saya yang harus adaptasi lah menurut saya ya. Mmm. Di situ senior-senior ya saya berpikir saya pengen ini, pokoknya saya tetap bagaimana di lapangan saya tetap ngeyel, nggak peduli itu siapa kan seperti tapi tetap saya respect, yang paling tinggi itu harus respect. Tetap jaga attitude, Mmm. terus ada ke senior bagaimana, ke sini, pokoknya yang diterapkan sama kedua orang tua saya bagaimana nanti ke sama orang luar, nanti sikapnya bagaimana sama pemain senior, bagaimana, seperti itu. Alhamdulillah attitude saya ini diterima, Mas. Malah saya kaget di awal itu kan saya nggak pernah ikut toh, maksudnya kayak tur-tur gitu. Mmm. Akhirnya ada salah satu pemain ya mohon maaf ya, nggak tahu apa kenapa ganti saya, Mas. Habis gitu mulai itu saya ikut tur terus sampai saya masuk line up terus sampai terakhir di Persebaya. Mhm. Oh, ikut tur tuh maksudnya ikut 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 tim? away, dulu kan W-nya sini, tiga game kan, Mmm. kayak seminggu kan gitu kan. Ada 3 game, 12 hari, kayak kita tur ke Jogja lawan ini 3 tim, pokoknya nanti balik lagi Mmm. 3 home, dulu seperti itu, Mas. Dan, siapa abang-abangan Andik waktu itu? Yang jadi panutan atau mungkin yang Ya ngomong Andik? iya, tetap Bejo Sugiantoro, Anang Ma'ruf, banyaklah Taufik, Mmm. deket situ. Sama Mas Taufik tuh bukan Putu sumber ya? kemarin, Putu gede Oh, itu Putu kan, Gede. ya. Juga ngasih motivasi banyak, Matta Halil, Mas Hendra, banyaklah senior-senior saya gitu. Mhm, mhm. Dan akhirnya yang membuat Andik waktu itu memilih nomor 3 Mas? Apa Eee, alasannya, nomor punggung 3 itu? Aji Santoso. Oh, Aji Iya, Santoso. saya suka Aji Santoso kan dulu ya. Nah itu kepengen nomor 3. Sempat dilatih Mas Aji juga ya? Ya, Di Persebaya? sempat sempat, pas promosi, mau ini kan, lawan PSMS yang mau ke ISL itu Iya. kan, yang main di Bandung, menang penaltian itu, Mhm. ya sama beliau. Gimana tuh, ngerasain dilatih seorang legenda yang Mas Andik Mhm, idolakan? ya seneng lah, connect karena dia pelatih PON saya juga, itu pun Oh, udah ada historinya ya? iya pelatih PON saya, terus dia ngasih senang pemain muda juga, sering Mmm. ngasih kesempatan, terus ngasih ngasih membuat saya lari 100 meter dari beliau. Saya dulu cerita gini-gini nih, gini-gini, saya terapkan langsung, Mas. Mmm. Alhamdulillah di timnas sama beliau juga SEA Games, Ma asistennya dia kan. oh iya, Mas, tapi Sama jadi penasaran ketika bermain di Persebaya Mas, mhm. Mas Andik kan, kelebihannya kecepatan, skill, itu memang dibebaskan Mas, atau memang ada taktikal yang mungkin, Mas Andik harus beradaptasi dengan gaya main Persebaya waktu itu? Dulu kan sering pakai 3-5-2 kan, seperti itu Mmm. ya. Karena dulu saya cuma, apa ya, modal ngeyel gitu loh, ngeyel dan mengandalkan tenaga.
Saya kan overlap gini balik mundur itu kuat sekali kan dulu kan. Latihannya kan dulu wah gila lah Mmm, zaman-zaman pemain pelatih-pelatih dulu kayak Freddie Mbuli itu kan. Itu ngeyel aja Mas, masih mohon maaf ya saya masih belum paham tentang taktikal. tactical organize seperti ini, yang penting saya nanti kembali di posisi seperti itu. Kan beda zamannya ya, Yes, zamannya Mourinho, Pep Guardiola, mungkin sudah ada sistem. sistem kan, harus mundur pakai gini-gini 3-5-2, 4-3-2-1 kan seperti itu. Dulu masih kayaknya belum ini, belum modern sekali kayaknya Mas, Masih masih barbar ya? iya, masih pokoknya long, kita lari ya seperti itu ya, jujur kan seperti itu kan. Makanya rata-rata Indonesia banyak pemain individu salah Iya, satunya betul, itu, ya. Kan kita dari sumbernya dulu kan seperti itu ya, betul. sebenarnya. Saya juga katanya, "Wah lari kencang aja pokoknya dari samping crossing," ya mohon maaf ya, karena kan diajarin seperti itu. Iya, Ya kan masa kita coba kita diajarin mohon maaf kita seperti Barcelona dari kecil ya. iya. Ya mungkin kita tiki taka ya, saya lihat, oh ini mohon maaf ya, LA Boys seperti itu, Emre Ridwan lari bawa ke samping crossing udah beres kan, karena instruksinya seperti itu kan. Iya, Nah, iya. ya gimana lagi ya, mungkin ada orang komen, "Wah bisa lari aja." Oke lah, kamu nggak ngerti zaman dulu gimana, kalau zamannya sekarang kan tiki taka. Coba dari dulu kita dilatih seperti ketika ya beda lah seperti Ya waktu itu itu. Tiki Taka baru baru muncul Barcelona Nah, seperti 2010 itu kan, ya, baru Spain organisasi 2010 ya. ya. Orang nggak ngerti zamannya, ya asal ya, Pak. Saya juga ngikutin seperti itu, Ronaldo kan juga gitu. Ya bukan bukan merasa sok bener, enggak, ya cuma Beda masa lah, topnya beda masa, beda kan masa lah, seperti itu. beda gaya Heeh, bermain juga. Dan sekarang iya. kayaknya kalau dulu itu sosial media udah sekenceng sekarang kayaknya viral banget tuh Mas soal jersey Beckham itu. Masih disimpan nggak Mas? Masih Masih disimpan? masih disimpan. Udah dicuci? Udah dong. Karena Tetapi ini anehnya, di rumah saya ini, Mas, nggak ada foto-foto saya nggak ada, cuma siapa, jersey Beckham aja, ya jersey sama Beckham aja. piala-piala pribadi sih sendiri. Kalau foto-foto nggak ada. Seberapa bermakna Mas jersey Beckham itu untuk Wah, seorang adik? sangat menurut saya merubah hidup saya ya, kalau menurut pribadi ya. Karena di sisi itu saya bisa dikenal, ya salah satunya di Asia, terus sampai tembus ke Amerika seperti itu kan ada salah satu kesempatan saya trial di sana Mmm. kan. Kalau bukan berkat berkat beliau juga saya mungkin susah lah ke sana kan seperti itu. Mas, momen di tackle itu sih gimana sih Mas? Mas Andi ngerasainnya memang tahu David Beckham nyamperin atau Kurang kurang tahu Kak di belakang saya ya, yang penting saya harus tampil pede kan seperti mmm, itu. Pokoknya tampil pede, nggak tahu dia jengkel mungkin saya sering bawa bola terus seperti itu. Mungkin ditebas dia kali ya? jengkel ya, nggak ngerti ya. Dan Tapi nggak sakit sih, nggak sakit ya? nggak sakit. Tapi itu di akhir pertandingan memang David yang akhirnya nyamperin Nah, Mas Andik? nggak tahu ya, kan di awal kan seperti itu sebelum merencanakan masih itu kan awal-awal kayak friendly match, kayak tim-tim besar ke Mmm, sana kan kayaknya LA Galaxy kan yang LA awal-awal Galaxy. kan ya. Alhamdulillah kan habis SEA Games itu dipanggil dari beberapa pemain kan itu kan. Saya sudah telepon sama ibu H-1 kan gitu. "Bu, kalau rezeki ya doakan aku dapat baju David Beckham Mas, gini-gini." Tapi bayangan saya, wah David Beckham ini pasti tukarnya sama Bambang Pamungkas karena kapten kan rata-rata Mmm, kan. Oke lah, ada di situ senior Hamka Hamzah gini-gini. Siapa ya wis kalau memang rezeki ya siapa tahu kan gitu kan. Habis itu main saya babak pertama, habis itu kan saya sakit perut itu Mas, sakit kayak perut? sundukan gitu lah. Menit berapa saya minta ganti Pak Rahmat kan, Rahmat Darmawan. Wah kesempatan minta tukar baju ini nggak bisa ini kayaknya. Terus habis gitu, ya kan sebelum kan udah terjadinya saya di sliding. Habis itu kan anak tukar, saya kan takut kan masih muda, kan gabung pemain senior kayak Firman Utina, Zulkifli, gini-gini yang Mmm, lain kan. Mau tuker gimana ini, terus tiba-tiba ini kepala saya pengen noleh ke belakang sana kan pas David Beckham interview kan. Dia bilang gini-gini, wah kaget seperti kayak wah rezeki, wah lari langsung, wah banyak teriak ini dari minta minta dia minta gini kan baju, tapi yang saya goblok kan aku, "Kenapa baju saya kasih, buat apa beliau?" Itu yang lucu. Tapi ya udah terharu lah, ya wes gitu mulai itu kan.
Dan itu saya setuju sih, Mas. Momen itu yang mungkin jadi akhirnya seorang Andik ini nggak hanya dilihat, dipandang di Surabaya, di Indonesia, Ya, tapi di Asia. Karena ya. setahun kemudian, DC United, Mas. Ya, DC United kan ada kesempatan 2 minggu di sana. Terus ini cerita jujur ya, Mmm, demi Allah ya. Saya datang sana ya sempat diremehin, diremeh-remehin, wah ya nggak tahu ya basic-basic beliau tertawa-tertawa gini-gini, habis gitu ada friendly match. Habis tanding kan biasanya yang tim B kan uji coba, mmm, saya main. Ya wah lah, kayak ada senyuman gini-gini kan gitu. Alhamdulillah saya ada menunjukkan lah mmm, dikit-dikit. Nah itu mulai agak pelatih itu agak ini kan, agak-agak mulai senang melirik, skill ya. saya, Mmm. tapi cuma postur saya gini-gini kan. Tapi tapi sebelum itu saya ketemu, mohon maaf ya, ketemu Bapak Erick Thohir kan. Waktu itu jadi Kan ada saham pemilik ya? kan Iya. beliau iya, salah satu ya sama Bang Muli kan. Saya bilang sama beliau kan gitu, "Jujur ini, saya nggak mau meskipun ada saham di sana." Saya ngomong sama bos saya, Bos Muli kan, "Bos, mohon maaf ya, kalau saya memang nggak masuk, jangan dimasuk-masukkan." Kan karena sudah dasar dari kecil. Aku nggak mau mentang-mentang Pak Erick Thohir di sana, saya ada saham di sana, saya dipaksa untuk masuk. Jadi Nah, jalur seperti ordal ya? itu. Iya, seperti itu. Habis gitu kan sampai 2 minggu kan, ada kan masih interviewnya pelatih itu kan, Mmm, dia suka saya kan. Oke, saya bisa ini, skill-nya oke, saya bisa nambah lagi dia ini, jadi, apa, maksudnya dibesarin badannya, dikuatin seperti ini. Tetapi ya, jujur ya, DC United ya juga tertarik gitu loh, Mas. mmm, Tetapi bukan di tim A kan gitu, tim B. Tapi tim B ini termasuk maksudnya kayak 35 orang. mmm, Jadi kan ibaratnya di 21 ke atas itu kan kayak tim B ibaratnya reserve-nya. ya. Mmm, Tapi kan udah luar biasa kan sebenarnya kan. Nah, seperti itu, saya langsung kan dirayu, pulang ini kan dirayu di itu masih sana. kontrak sama Persebaya? Wah, kontrak Persibaya. Kan gini, Mas, dirayu sih, saya berpikir dulu, kan pas pulang ini perjalanan pulang ke Dubai ini sudah ditarik-tarik sama Bos Muli sama Aji Santoso sampai rayu, "Ayo Ndik, sana-sana, apa, pergi ke sana," kan gitu, Mas. Mohon maaf ya. "Ayo nanti tak carikan sponsor banyak gini-gini ya." Saya kan gini Mas, tujuan saya juga main bola saya juga pengen dapat duit kan gitu karena pengen pengen punya rumah, pengen membelikan rumah ibu saya kan gitu. Mmm, Nah habis itu kan saya di DC United itu kan masih besoknya ada latihan SEA Games, buat SEA Games timnas oh, kan. Nah itu saya bingung terima enggak ya? Saya buka-bukaan aja ya. Saya di mana ini, eee, di DC United sama Persebaya cuma bedanya 50 juta aja kayak gitu, tapi nominalnya nggak tak sebut, beda lima puluh lebih juta, tinggi mana? DC? lebih lebih tinggi DC ya. DC? Tetapi karena kan kok aku pikiran saya, kok mau saya kok segini ya, kok nggak Lebih? kayak di TV-TV Ya, berapa seperti itu, saya pengen belikan rumah ibu kan seperti itu. Kok segini ya? Tapi kalau di Indonesia saya dapat sponsor, dapat gini. Ini masih mmm, pemikiran sangat bodoh sekali ya, menurut saya pemikiran bodoh ya, sangat menyesal lah seperti itu. Tetapi karena tujuan saya kan pengen membelikan rumah saya ibu kan, apa, beli beli rumah ibu kan. Kan di sana di Indonesia ada sponsor, ada gini. Kan sebelum ke Selangor ya. mmm, Kok ini naiknya segini ya, gimana ini, terima nggak? Karena katanya kalau masih peringkatnya di FIFA Indonesia seperti ini nggak bisa, habis gitu umur 23 katanya tuh dibatasin gaji-gaji di sana, kecuali kayak kayak dari Liga Inggris, mohon mmm, maaf kayak Neymar ke sana seandainya itu baru boleh, punya banner yang bagus lah, kan saya dari mohon maaf ya, dari ranking FIFA seperti ini, mmm, habis gitu gini, katanya nggak boleh. Katanya, alasannya seperti itu. Nah, jalannya itu langsung ke Jepang. Ke Jepang hampir sama juga, Mas. Kan ada ini, ada di sana itu Kofu ya? pengen iya, Kofu. Kofu ya? Iya, Kofu. Ada kerjasama anggur, katanya sih. Itu jedanya sama Amerika berapa lama, Mas? Sebulan.
Oh oh kayaknya. oh, di tahun Kayak yang nggak sama ya? 2 minggu, ya ke sana. Cerita, Kofu katanya ada industri mau kerja sama Indonesia, lah itu mewakilkan saya kan, Mmm, seperti itu. Habis gitu ada uji coba saya cetak gol. iya. Ya, mulai kayak gimana nih, sampai yang mau kerja sama di PT itu yang menjembatani saya ke sana, Mhm. "Ayo please Andik terima," saya bingung. Nah, akhirnya rezekinya ini mungkin kembali lagi ke timnas kan, rezekinya ke Selangor. Akhirnya Saya ditolak, kecep eh, maksudnya akhirnya akhirnya ke timnas, udah gitu nolak 2 klub itu. langsung ada ke Selangor. Oh oh, ada tawaran dari Ya Selangor, Selangor Selangor. datang? Nah, saya iseng-iseng, kalau mau segini saya berangkat gitu. Mau Oh, mereka, ditembak lah ditembak. itu mungkin ya rezeki ya. Karena mohon maaf ya, saya pemikiran masih cekak sekali ya, mohon maaf keluarga saya masih belum mampu kan. Saya tujuan pengen membelikan rumah ya, Mas, keluarga tapi itu saya. nggak perlu minta maaf sih, karena Mhm, mungkin orang men-judge ya, karena orang tuh melihat dari luar. mhm. Mereka nggak tahu Mas Andi gimana perjuangannya, gimana di dalamnya, dan gimana gimana pertimbangannya Iya gitu loh. iya iya. Gimana ya, tetap menyesal sih, menyesal ya. Saya bukannya merendahkan keluarga saya, enggak. Seandainya keluarga saya mampu, saya mungkin ambil itu Mmm, kesempatan. Karena apa? Saya pernah lihat, sepintas ya, habis itu lihat 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 Liga Champion pas di Malaysia. Pas waktu itu ada trial dari Meksiko, dari Cina, seperti ini nih. Loh, ini kan dulu datang sama saya ya, kok main di Anderlecht. Nah itu mulai saya agak menyesal, kenapa saya nggak ambil ya, kan gitu seperti oh jadi apalagi saya juga latihannya sangat rutin gitu loh Mas. mhm, Aku suka suka latihan rutin, apalagi di teater sana sangat fasilitasnya sangat memadai, dapat vitamin, ada tempat gym gini-gini. Mungkin kalau saya ini gini ya, tetapi ya gimana lagi ya, ini memang keadaan seperti itu. Tetapi saya ada juga nggak menyesal ya, karena impian saya tercapai, saya pengen membelikan rumah ibu saya kan gitu. Menyesal saya cuma nggak di sana gitu aja ya. itu ada 2 Ada pilihan ada juga 2 yang pilihan, harus tetapi ya diambil. apalagi, tetap saya syukurin sampai sekarang ini. Mas, tapi memang waktu itu memang memutuskan ingin keluar dari Persebaya ya? Di momen itu? Dualisme itu Mas. Oh, Nah itu ada. salah satu, itu Karena juga. Persebaya itu salah satu yang Nah kalau kalau ya, nggak ada dualisme, ya mohon maaf ya, mungkin saya nggak pindah. mmm, Mungkin ya. Meskipun ada tawaran seperti itu mungkin ya, karena saya sangat, ya tahu sendirilah, mmm, saya nggak digaji 7 bulan aja masih bertahan di sana. Di putaran kedua itu, ada dualisme itu, mmm, saya cerita, itu nggak digaji 7 bulan. Tanya Pak Ferry ya, itu langsung suruh pergi ke Persija, mmm. malah 2 kali lipat kayaknya harga saya, separuhnya situ. "Ini tak kasih segini, ini. Besok ya tiketnya gini-gini." Pak, sabar jangan dulu gini-gini." Bingung itu. Langsung tuh Pak Ferry Paulus tuh? Iya iya tanya aja beliau, masih ada ini. "Cek Pak, kan ada 2 ini kan, dualisme ada dua liga kayaknya Mmm, di mhm situ." mhm. Saya suruh seberang, saya bingung sekali. Karena Persebaya itu LPI waktu itu ya? Iya, LPI ya? mhm. Akhirnya nolak Persija? Nah itu karena as salah satu aku ke sana enggak, sampai juga ditawarin Persebaya sebelahnya. Tawarin Oh, Persebaya sebelahnya juga. Serius ini, sampai cek kosong. Bayangkan loh Mas. Ada cek kosong, suruh nulis gini-gini. Wah, gimana ya? Aku sudah lingkungan sini. Aku mungkin kalau terpaksa ya, aku sampai kalau memang saya nggak pingin pindah di Persebaya yang mentok-mentok di sana, kalau memang resmi nggak tahu Persebaya asli yang mana seperti itu, oke lah kalau saya pergi ke sana, saya mau tetap latihannya di Karanggayam dan pegawainya itu orang sini semua, saya baru itu mau pindah ke sana. mmm. Saya sampai bilang gitu. Wah, sampai itu kan masih itu kan, masih bergulir kan. Nah, habis gitu ada tawaran Selangor, ya mungkin hati saya masih mau pergi ke mana, ngasih ngasih jalan ke sana mungkin Gusti Allah. Tapi memang ada kepikiran abroad Mas, saat itu? Karena kan kita tahu kalau sekarang mungkin banyak ya pemain abroad, tapi di Heeh. saat itu kan hanya kayaknya Mas Andik aja di musim itu yang Nah yang mungkin pergi ya, keluar. sebelum di bench FIFA kan, Betul. iya, alhamdulillah. Memang ada kepikiran Mas, pengen main di luar Indonesia gitu? Sebenarnya nggak ada, gara-gara Persibaya
Dualisme aja dualisme dan itu. Selangornya dateng? Nah, ya gara-gara saya main di AFF kan, Mmm, nah gitu. Datuknya langsung telepon saya, seperti itu. Wartawan hubungi saya, wartawan sana, datuknya hubungin saya, wes langsung cus, langsung habis gitu nggak mikir lagi, habis gitu saya konsentrasi ke timnas, tak suruh datang kan, sudah deal, seminggu dia datang ke Jakarta untuk tanda tangan. mmm, Minta 2 tahun langsung saya nggak berani, saya setahun dulu. Karena apa, kan Malaysia sama Indonesia kalau timnas kan dulu saya juga sering nonton kan, iya, timnas Malaysia kan rame kan gitu, setahun alah. Ternyata beda pemikiran saya. Datang ke sana alhamdulillah disambut kan gitu. Karena di sana kenapa saya pilih Selangor, sebelumnya mah Terengganu dulu hubungi saya, Terengganu. Terengganu kan. Tetapi saya tahan dulu. Nah, akhirnya ada Selangor kan akhirnya saya pilih Selangor karena apa, dulu kan sejarahnya ada Bambang yang sukses di sana. Lea Saya pengen Boy. melanjutkan. Alhamdulillah saya bertahan 5 tahun. Sebenarnya juga saya pengen 8 tahun di sana, karena kesalahan saya sendirilah. Mas, tapi apa yang, bikin Mas Andik betah di Selangor? Satu, di sana itu nyaman menurut saya ya. Nyaman Pokoknya tuh secara orang kehidupan atau secara kehidupan sepak bola? kehidupan semua, sepak bola juga. Jadwal jarang ditunda, terus habis gitu pertandingan menurut saya oke lah kan gitu. Ya bukan membandingkan ya, saya nyaman di sana kan gitu. Melindungi sekali wasit seperti itu. Terus kehidupan di sana kalau sudah ya sudah, enggak kayak di sini. Di sini dibahas sampai 1 tahun. Maaf ya. Kalau di sana ya udah, habis kayak kehidupan, oh I don't care lah ya kayak seperti itu Mas. Mhm. Nggak ngurusin gini-gini. Ya. Dan di musim itu kayaknya, Liga Malaysia masih masih lumayan seru tuh karena JDT-nya belum terlalu dominan kayak sekarang kan? Nah, dulu susah juga buat pemain asing menurut saya Mas. Mmm, Dulu 3+1, 4 kan kayak gitu. mmm, Jadi 5 kalau nggak 4 ya, 3 ini dari bebas lah. Satu ini dari Asia harus, mmm, ASEAN ya. ASEAN. ASEAN, oh iya Asia satu, ASEAN satu, karena ikut AFC kan. Mmm, Yang ini bebas bebas. kan, sedangkan saya dulu, awal dulu wah nggak pernah main saya, Nggak pernah main? nggak pernah main, Saingannya siapa, Mas? main 3 menit ada naturalisasi. Mmm, Dari ASEAN ini saingannya naturalisasi dari Brasil, naturalisasi Timor Leste. mmm, Nah, habis gitu kan main cuma 3 menit, 5 menit, nah si Dato ini marah. Saya kepala pelatih, "Saya ini bayar mahal-mahal sama ini, kok nggak kamu pasang?" Nah, besok kan ini kan masih susah, tiga plus satu kan, mmm. 3+1 kan saya main masih 3 menit, besok ini kesempatan, AFC boleh main semuanya. Nah, di situ lawan Arema, di situ mulai Mas, saya, Aremanya Alamsyah, Noh Alamsyah? Victor, ada Alamsyah 2010 ya? Victor Christian Gonzalez kayaknya. Iya, Oh, Christian setelahnya Gonzalez. setelahnya Nah, setelahnya ya? AFC di sana kan. Nah, mulai itu das main inti, menit pertama bola dibawa Bustomi, saya serobot kan bolanya, saya sudah asis satu, langsung asis banyak, tapi inilah kesempatan untuk cetak gol Mmm, teman-teman kan. Saya pokoknya pertama sudah cetak satu, asis kan. Ngasih ini, wah mulai nama saya itu kata diberitakan kecil-kecil engine Ferrari katanya, kecil-kecil mesin Ferrari mmm, katanya seperti itu. mmm, Wah mulai itu wes inti sampai 5 tahun. 5 tahun alhamdulillah. Wah, Akhirnya keluar Selangor? nah itu saya menyesal sekali ya, saya pengen pulang ke Surabaya. Mmm, Nah, saya masih ada hati itu ya? pengen akhirnya gagal lah itu Mas, pengen pulang ke Surabaya ceritanya. Nego-nego gagal akhirnya wis nggak mau lah, nggak mau cerita jeleknya, wis pokoknya saya Mmm, pengen balik seperti itu ini. tapi belum belum jodoh lah Nah, belum belum jodoh itu jodoh lah intinya. ibaratnya ya, belum jodoh akhirnya saya kembali ke Kedah itu kan. Kedah tuh Kedah Malaysia, ya Kedah Malaysia, penutupan kurang 2 hari. Kedah Malaysia. Heeh. Sebenarnya saya target saya pengen 8 tahun, habis ke Kedah ada tawaran dari Pahang. Mmm, Saya pilih Madura akhirnya, saya karena nikah kan gitu. oh ada Iya, Alha Cinta itu ah, nggak bisa karena sudah pikirkan juga. ibu sudah mengizinkan, kan ibu saya bilang, "Saya nikah umur 27 apa 28," akhirnya saya nikah 28 kan, Madura juga. Nah, itulah mulai wes akhirnya kembali ke Indonesia, habis itu Covid. Sebenarnya pengen lagi kembali ke sana itu, Mmm, akhirnya Covid, di sinilah.
Momen apa Mas yang paling diingat ketika berkarir di Malaysia? Satu aja. Momen apa ya, cetak cetak gol 36 detik, Mas. 36 detik itu maksudnya? 36 detik? Iya, 36 detik saya cetak gol, lawan JDT lagi, Oh itu, JDT? iya iya. Terus momen yang nggak percaya saya jadi kapten itu. Oh kapten juga waktu itu? Kapten, iya, sampai ngantarkan final, tapi Padahal kalah penaltian. padahal pemain asing dari Nah, Indonesia, iya kaget kok bisa kasih kasih saya. itu Bukan yang satu menjadi pertandingan, sudah lama dari putaran kedua kayaknya. Nah, seperti itu. memang dipercaya Mhm, untuk jadi kapten tim. iya Oke, Mas, ini, part terakhir. iya. Pengen sedikit, eee, tahu juga cerita Mas Andik di timnas Indonesia, Mas. Mas Andik ini kan masuk ketika dualisme ya? Saat itu 2011 ya pertama kali ya? 2010, Mas. Oh 10 ya? Heeh, Tapi 2010. nggak masuk AFF Seleksi. senior kan? Masih junior waktu itu? Eee, masih buat persiapan SEA Games. Oh SEA Games-nya Rahmat Ya, SEA Darmawan, Games, ya Jakarta? ya ya Jakarta. 2 kali ke final, Iya, 2 kali kalah di 2 final. kali sama, ya pokoknya sama Coach Rahmat semua. Apa yang terjadi itu? AFF juga, nggak tahu ya. Saya termasuk menurut saya juga produk gagal ibaratnya, karena kan saya nggak pernah juara timnas kan gitu loh, Mas. Mmm, Tapi sebelum saya sebelum masuk SEA Games saya dulu pernah ikut seleksi senior juga di Makassar, Alfred Riedel, Alfred Riedel? tapi nggak lolos kayak gitu. Itu kan termasuk saya bangga barusan di timnas senior di Persibaya 2008 kan Mmm, langsung kasih kesempatan seleksi itu kan bangga gitu gitu. Akhirnya ke SEA Games kan itu. Wah, ceritanya panjang sekali sebenarnya, Mas. Sebelum masuk SEA Games ke Kus Rahmat kan di mmm, Persebaya. Kan saya cedera ankle waktu itu. mmm, Seleksi itu cedera ankle, sampai saya dapat panggilan, "Saya mohon maaf saya belum sembuh, gini gini gini," sampai saya mengundurkan diri sama Kus Rahmat. Tanya beliau, "Kus, mohon maaf Kus, kayaknya bukan rezeki saya tahun ini, saya nggak enak, saya janji terus sampai 1 bulan loh. Saya kan cedera ankle mmm. sampai bengkak kan gitu, nggak sembuh-sembuh." Akhirnya dikasih kesempatan sama beliau, "Nggak apa-apa Andik, berangkat aja ke sini." Nggak tahu ya, wah ini pelatih kok seperti ini ke saya kan gitu. Langsung saya ke sana, ternyata penanganan saya salah, karena saya ankle-nya saya diamin aja, nggak buat latihan. Mmm, Di sana ada fisioterapi sama dokter Nanang, sama fisioterapi lainnya. Nah, di sana cuma seminggu kalau nggak 10 hari. Nah, karena Coach Rahmat pengen saya ikut seleksi seperti itu, apa nggak mungkin dia sudah punya kerangka tim ya, nggak tahu ya mmm, saya. Wah, beliau seperti ini, saya nggak mau sia-siakan lah, saya kerja keras terus, Mas. Saya nambah porsi latihan meskipun kadang-kadang nyepil lah ke lapangan mana, pura-pura ke mana kan gitu. mmm. Saya latihan gitu, saya pengen menunjukkan. Akhirnya akhirnya saya alhamdulillah masuk kan dari skuad beliau kan, kasih kesempatan lawan Kamboja, saya cadangan kan. Baru masuk langsung saya assist, cetak gol juga. Wah kenceng, akhirnya mulai itu kan sering kasih kesempatan inti, masih ini, Mmm, itu. Nah mulai nama saya sama sama netizen mulai inilah, tinggi lah habis itu kan. Ya itu berarti terharulah, dari Surabaya ke nasional itu ya? mhm, ceritanya seperti itu. Eee, pengen tahu di final aja Mas, Mhm, dua final itu kan Mas Andi kan, terlibat dalam tim lah. iya iya iya. Kalah dari Malaysia ya kalau nggak salah ya di Iya iya, kalah kalah penaltian. Waktu itu tapi saya diganti menit berapa, nggak ada kesempatan untuk nendang penalti. mmm, Ganti Ferdinand kalau nggak salah itu, mmm. menit 75 atau 80 kan gitu. Saya tuh pernah wawancara Coach RD dan Mhm. Coach RD di Liputan Sport bilang, itu salah satu penyesalan dia paling besar yang mungkin masih masih ngeganjel gitu, Nah, karena apa ya, dari sisi ini kita kayaknya ketemu penyisian dulu menang kayaknya, menang kalau ya. nggak ya Ceritanya itu kayaknya hampir sama dengan senior di 2010 Mas. mungkin ya. Itu gimana ya, itu sangat momentum yang sangat luar biasa kan, Mmm, apalagi kita SEA Games di tuan rumah. Wah, supporter gila, Mas. Sampai itu kan bis nggak bisa masuk, teman saya banyak semaput Okto atau siapa ya gitu. Sebelum itu cerita panjang sekali, mhm. saking banyaknya. Itu kalau juara the best itu kayaknya itu. Itu momentumnya ini banget ya. Nah, itu kalau itu dan juga
Ditambahin pemain senior itu mungkin jadi tim itu menurut saya ya. Itu salah satu angkatan paling kaya dan secara tim tuh mateng banget itu, Mas. Diego Michels, Nah, Thibaut, Okto, Thibaut, Patrick, Patrick, Egy Mangga, Melgiansa, iya, wah the best menurut saya ya. itu komplit sih, Heeh, itu komplit sih. Kurnia Mega salah Kurnia satu Mega. iya. Mas Andik, tapi kalau misalkan di senior tuh berarti debutnya baru AFF 2012 ya? Iya kayaknya, tapi kan ini, sebelum itu kan saya sudah kayak Uji coba? timnas selection ya. Seleksi ya? Ya, timnas senior selection kan Mmm, ya DC United itu kan habis dari SEA Games, libur berapa hari aja gitu, baru ada itu kan. mmm. Saya ada 5 orang kalau nggak salah saya. Seingat saya, Uktu, Egy, Kurnia Mega, Andre Tani, siapa lagi, pokoknya nggak tahu lah, ada beberapa aja pemain kan Mhm, gitu. Wah, mhm. saya kok masuk senior kan gitu, wah bangga kan gitu. Mulai itu mesti ada saya pertandingan ekspedisi kan. Tapi, spesifik soal AFF 2012 Mas, karena saya ingat waktu itu sempat terjadi, apa ya, karena dualisme ya, Mhm, timnasnya kan sempat ya, ada pemain yang oke. dilepas, ada yang enggak. Ya, Mas ya. Andi akhirnya dilepas kan. Itu gimana Mas? Memang memang terjadi 2 kubu di pemain di timnas waktu itu Mas? Pas ada 2 timnas? Pas ada 2 timnas? Ya gimana ya, ya pokoknya saya nggak mau ngikut-ngikutin terjadinya politik-politik seperti itu ya. Pokoknya niat saya selagi saya pakai baju timnas Indonesia, saya pokoknya berjuang keras lah seperti itu. Itu nggak mau dibilang timnas Garuda Emprit, Garuda apa, yang penting saya buat negara saya pengen inilah, habis-habisan lah seperti itu, Mas. Dan gol ke gawang Singapura itu jadi salah satu Nah, gol terbaik, iya itu salah satu juga mungkin saya dilirik sama Selangor kan gitu. itu jadi Iya, pintu masuk. alhamdulillah gol terbaik juga itu kan. Oke, Iya, oke. Thank you Mas, oke, udah ngobrol banyak. Sebenarnya ini siap. saya ada pertanyaan lagi, cuman saya tahu ini mau jembatan. Oh Terima kasih banyak terima kasih. Mas Andik sudah berkenan ngobrol sama Sama-sama, Lintang Sport. Semoga kita bisa melihat banyak lagi bibit-bibit yang bisa terlahir dari tempat ini, dari Garuda amin Yaksa, dan juga amin. sukses untuk Mas Andik dan juga Ya, keluarga. Thank amin you Mas amin. ya. Ya, Thank you Mas. makasih.